informasi penting. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menganalisis perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, untuk kegiatan keterampilannya itu pada kegiatan ide pokok itu anak-anak menyalurkan idenya lewat menentukan ide pokok dalam bentuk tulisan. Sedangkan keterampilan untuk pengamatan IPA-nya itu anak-anak menganalisis proses perkembangbiakan dalam bentuk bagan. Nah, itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak hari ini. Sudah? Oke, yang pertama kita lihat tentang ide pokok. Siapa yang bisa jelaskan sedikit ide pokok bacaan? Ini kelas 5-4 sudah ini. Siapa bisa? Sebelum Ibu tampilkan di depan. Siapa bisa? Ide pokok atau gagasan pokok. Boleh? Tahu tidak? Ide pokok. Ya? Informasi penting. Tepuk tangan untuk Arvin. Apa lagi? Ide pokok adalah gagasan utama. Iya, jawaban itu sudah benar. Jadi Ibu jelaskan bahwa ide pokok itu gagasan yang menjadi pokok atau menjadi dasar pengembangan dalam suatu paragraf. Coba baca sama-sama. Ide pokok bacaan adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Di dalam ide pokok itu terdapat kalimat utama. Jadi ide pokok itu tersirat kalimat utama. Jadi kalimat utama itu yang kita sebut dengan ide pokok. Jadi pokok itu maksudnya di dalam paragraf itu pokok pentingnya itu apa? Yang dibahas di dalam paragraf itu pokoknya apa? Isinya apa? Maksudnya dia punya kalimat intinya itu tentang apa? Sudah bisa? Ya, jadi ide pokok itu gagasan yang menjadi pokok atau dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, sekarang Ibu minta Anda membaca teks. Iya. Perhatikan teks bacaan ini untuk kita bisa menentukan bagaimana ide pokoknya. Boleh? Baca. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Lembata menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Yang lain bisa dengar, yang bisa lihat? Bisa toh. Sekarang berdasarkan penjelasan ide pokok tadi, siapa yang bisa menentukan gagasan pokok yang ada di dalam bacaan? Siapa? Siapa bisa? Angkat tangan. Indah, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok berbagai
sini. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana Anda bisa mengerti, sekarang Ibu bagi kelompok. Yang di situ ke sini, yang di situ ke sini. Oke, cepat. Coba lihat. Perhatikan, coba di halaman itu kemarin ada. Di halaman dua ya. Iya. Nah, di situ bagaimana jagung berkembang biak. Tadi pada halaman pertama sudah kita jawab toh? Aduh, disuruh. Masker dipakai ya. Mari sudah. Sekarang berdiskusi untuk menentukan ide pokok pada paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Cepat, 2 menit. Secara lisan cepat. Dua di sini. Gini, ini paragraf sudah tahu menjadi contoh. Sekarang paragraf 2 dengan 3. Oke. Untuk ide pokok paragraf kedua, kamu punya paragraf ketiga. Coba. Seorang petani jagung mulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ya, itu ide pokok pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, kelompok yang kedua. Seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Iya. Paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Itu ide pokok pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, yang pertama tadi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Paragraf keduanya, paragraf kedua baca di sana. Petani jagung dengan menanam biji. Nah, yang ketiga tadi. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Berarti sudah mengerti kok ada 3, 4 paragraf. Sekarang buka buku PR halaman 3. PR-nya sudah. Buka buku PR-nya. Sudah tahu sini. 1 paragraf 1 dan paragraf satu sampai 3. Yang lain bisa cari ya, teman sama juga saja. Terus di paragraf 1 kamu sementara tulis di
Iya. Paragraf kedua. Ide pokok paragraf kedua. Paragraf kedua. Tanaman jagung tergolong rumah satu. Ide pokok paragraf ketiga. Tanaman ini berkembang biak secara generatif atau kawin. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua, sudah hebat. Silakan kembali. Ya. Jadi yang pertama, jagung merupakan jenis tanaman pangan yang mendapatkan perhatian khusus selain gandum dan padi. Itu menjadi ide pokok paragraf pertama. Kalau kalimat pengembangnya apa di situ? Kalimat pengembangnya banyak negara yang menjadikan jagung sebagai makanan utama mereka. Iya. Sedangkan paragraf kedua, tanaman yang masuk dalam golongan ini berarti memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Iya, itu menjadi kalimat pengembang ya. Nah, jadi sudah bisa mengerti ide pokok dan kalimat pengembang? Sudah? Sudah? Nah, Ibu minta lembaran LKPD-nya. Sekarang berdasarkan bacaan itu, tadi jagung itu berkembang biak, tadi menanam apa? Menanam biji. Berarti tanaman itu berkembang biak atau tidak? Jagung itu berkembang biak. Iya. Kalau tadi tanam biji berarti tanaman jagung itu prosesnya dia berkembang biak. Ibu tanya dulu, berkembang biak itu sama artinya dengan apa? Bertambah banyak. Iya, bertambah banyak. Ibu punya apa tadi? Melahirkan. Iya, melahirkan juga dia berkembang biak. Itu melahirkan itu pada makhluk hidup yang namanya manusia. Pintar sekali. Perhatikan gambar di sini. Gambar apa ini? Bunga. Gambar apa di sana? Bunga. Nah, Ibu ada bawa oleh-oleh buat kamu. Sekuntum bunga mekar. Ini sekuntum bunga mekar dibawa untukmu. Dia senyum. Sekarang perhatikan itu bunga di sana, bunga yang ada di tangan Anda semua maksud saya satu dulu. Nah, nanti dia bilang, oh ibu tidak kasih saya ibu. Nah, di situ siapa dulu? Nah, oke. Sekarang perhatikan bunga aman. Perhatikan ya sayang Perhatikan bunga yang ada sayang. Perhatikan bunga yang Anda pegang dan bunga yang ada di tampilan ini. Sekarang ibu tanya dulu bagian-bagian dari bunga tersebut. Mulai dari warna putih. Oke. Serbuk sari. Mahkota. Kamu yang ini kan? Tangkainya mana? Tangkai bunga. Tangkai putih. Iya, tangkai putih. Sekarang ibu tanya, mana yang termasuk
hasil diskusi kami. Perkembang biakan pada putih dan benak sari, satu milik penyerbukan, menghasilkan biji, tumbuh menjadi tumbuhan baru. Manfaat perkembang biakan generatif, berkembang biak berarti bertambah banyak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dia punya bagannya, kamu perhatikan di situ. Putih dan benang sari bersatu melalui penyerbukan. Dari penyerbukan itu menghasilkan biji. Perhatikan di sini, teman-teman. Perhatikan di sini. Menghasilkan biji. Dari biji tumbuh menjadi tumbuhan baru. Manfaat dari perkembangbiakan adalah memperbanyak keturunan, memperbanyak jenisnya. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak, menghasilkan keturunan. Jadi biji yang ditanam, 1 biji akan tumbuh menjadi 1000 biji. Itu manfaat dari berkembang biak. Oke. Sudah mengerti proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi dari sini ada mulai dari generatif secara kawin, tidak secara kawin, peleburan antara sel kelamin jantan, sel kelamin betina melalui penyerbukan. Dari penyerbukan itu terjadilah pembuahan, dan pembuahan itu menghasilkan biji. Proses penyerbukan itu ada berapa? 4, yaitu penyerbukan sendiri, Tetangga, silang, kasta. penyerbukan sendiri itu di dalam satu bunga. Perhatikan di sini. Misalnya ini serbuk sarinya jatuh pada bunga sendiri, itu penyerbukan sendiri. Sedangkan bukan tetangga itu dia ada dalam 2 tangkai. Penyerbukan tetangga bukan silang, penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang itu di 2 pohon yang berbeda, tetapi masih bunga kembang sepatu. Sudah. Sedangkan perkembangbiakan penyerbukan basta itu terjadi pada serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Maksudnya, misalnya ini pohon, misalnya jeruk yang manis dan jeruk yang asam. Jadi bunga serbuk sari dari jeruk yang manis jatuh ke serbuk sari pada jeruk yang asam. Itu bisa. Itu yang dimaksud dengan penyerbukan basta. Jadi di dalam masih dalam satu varietas, misalnya dalam jeruk, tapi jeruk berlainan rasa. Ada rasa asam, ada rasa manis. Jadi misalnya rasa manis, kalau mereka tumbuh berdekatan, bisa juga sebentar rasanya yang manis itu bisa rasanya, bisa rasanya asam, ngilu. Itu disebut dengan penyerbukan basta. Itu Ibu jelaskan di sini sedikit tentang proses penyerbukan. Jadi penyerbukan itu bisa dibantu oleh apa? Angin, bisa bantu oleh manusia, bisa dibantu oleh hewan. Hanya itu saja proses perkembangbiakan. Ada yang mau bertanya? Coba. Mau tanya apa? apakah bunga pohon jamu dan bunga pohon mangga bisa penyerbukan atau tidak? Bunga pohon mangga dan bunga pohon jamu. Sebelum Ibu menjawab, ada teman-teman yang bisa menjawab? Ya. Tidak. Ya? Tidak. Ada alasannya. Karena berbeda varietasnya. Karena berbeda varietas jenisnya, berbeda. Mangga dengan bunga mangga dengan bunga jambu itu sudah berbeda. Kalau penyerbukan, maka di sana tidak bisa terjadi pembuahan. Jadi yang mengalami penyerbukan itu pada varietas yang sama, dalam jenis yang sama. Kita tepuk tangan untuk yang bertanya dan yang menjawab.
bisa baca di atas untuk dirangkum materinya. Ya masing-masing, kalau rangkum materi mah masing-masing. Atau kalau catat dalam ini maka kopi dicari lagi untuk belajar. Ya, rangkuman. Informasikan setelah catat tidak akan dievaluasi. Jadi sementara catat, sementara ingat materinya, sehingga sebentar dievaluasi bisa nilai baik. Prosesnya tadi oke? Ya, sudah. Sekarang ambil 2 lembar kertas. Sudah. Kasih waktu 5 menit ya. 2 lembar kertas ya. Ada yang tidak mengerti soalnya? Ada yang soalnya tidak dimengerti? Mengerti? Ya, kalau yang masih bingung bisa ditanya. Yang mana? Oh. Ini lihat tadi yang gambar ini. Ibu, ya. Oke? Oke, kumpul sudah yang sudah maju. Mari, kumpulkan yang sudah, mari kumpulkan di depan. Bawa dengan suaranya. Jawabannya di sini, soalnya di sebelah situ. Sudah tulis nama toh? Ya, ya. Rangkumannya tadi sudah, evaluasinya sudah. Ibu evaluasi sedikit kegiatan pembelajaran hari ini. Duduk lurus dulu teman. Hari ini untuk kegiatan pembelajarannya berjalan aktif. Hanya ada beberapa teman yang mungkin belum terlalu aktif dalam diskusi. Jadi mohon kedepannya bisa aktif dalam diskusi. Untuk jawabannya dari hasil diskusi semuanya sudah baik ada. Kita tepuk tangan dulu. Baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, Ibu akhiri pembelajaran ini. Tapi Ibu kasih ingatan untuk di rumah selalu belajar, selalu membaca, dan jaga kesehatan. Saat ini kita di Lembata sedang ada COVID, sudah ada 4 atau 5 orang yang sudah ada positif. Maka Ibu himbau supaya di rumah atau bepergian selalu menjaga protokol kesehatan. Boleh? Iya. Jadi hanya itu saja. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut nanti besok di kegiatan pembelajaran berikutnya. Sebelum kita pulang, Ibu minta kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan
bersyukur dalam doa, untuk minta